Verdong hampir pasti bermain. Verdong hampir pasti bermain. Soal peluang Verdong bermain atau tidak, hal ini langsung mendapatkan respon dari Sumarji, selaku manajer dari Timnas Indonesia. Menurutnya, Verdong akan bermain melawan Timnas Filipina di pertandingan besok. Assalamualaikum dan salam persaudaraan. Selamat bertemu kembali di channel Asqalani Studio. Oke guys, apa kabar? Semoga kalian sentiasa dalam lindungan dan rahmat kasih sayang Allah SWT, sentiasa dimurahkan rezeki dan juga diberikan kesehatan yang baik walau di mana kalian berada. Semoga sukses dalam apa jua bidang yang kalian usahakan guys. Oke, apa persiapan Timnas Indonesia? Hampir kesemua pemain bisa untuk bermain kecuali Jordi Amat yang dikenakan kartu merah, dan J. Ejas serta Calvin Verdong juga sudah bisa bermain. Jadi ini bermakna Indonesia bolehlah dikatakan full squad ketika melawan Filipina pada esok hari jam 20.30, dan ini yang kita tunggu-tunggu perlawanan esok ini. Malaysia juga akan bermain melawan Taiwan, bermain di Bukit Jalil, dan Indonesia bermain di GBK Gelora Bung Karno. Jadi adakah esok Indonesia dan Malaysia ini akan lolos ke putaran ketiga? Ini yang kita nantikan, ini yang kita tunggu-tunggu. Dan di sini juga saya ingin melihat reaksi ataupun bagaimana Calvin Verdong ketika latihan bersama dengan pemain-pemain lain. Mungkin ada sesuatu yang dibawakan oleh Calvin Verdong, semangat baru ataupun cara teknik bermain yang baru, karena Calvin Verdong juga punya pengalaman ataupun dia mungkin latihan menggunakan kaki kiri tendangan bebas ketika bola mati. Jadi itu kita lihat dalam video pada kali ini guys. Saya ingin mereaksi video daripada channel Hattrick. Ragnar terkejut melihat skill Verdong. Reaksi Ragnar melihat Verdong panaskan mesin jelang lawan Filipina. Oke guys, tanpa berbasa-basi, yuk kita semak dulu video ini. Latihan yang agak berat, latihan yang keras, Timnas Indonesia membentuk saat ini tengah stamina. menjalani latihan intens menjelang pertandingan melawan Filipina, di mana latihan itu dilakukan agar mendapatkan hasil maksimal di pertandingan nanti. Sebuah hasil yang memang harus didapatkan, karena jika tidak, Indonesia tak akan lolos ke babak selanjutnya. Dalam latihan yang dilakukan Timnas, Calvin Verdong juga sudah ikut bergabung. Sesuatu yang Calvin sangat Verdong wajar sudah bergabung, karena guys. dirinya untuk saat ini sudah bisa dimainkan setelah menyelesaikan proses naturalisasinya beberapa waktu yang lalu. Pada latihan yang dijalani Verdong, dirinya mendapatkan rekan yang tepat, yakni Ragnar Oratmangun. Lantas bagaimana reaksi Ragnar saat melihat latihan yang dijalani Calvin Verdong? Berikut ini adalah jawabannya. Oke, kita tengok guys. Sebenarnya Calvin Verdong ini sudah mengikuti latihan sejak awal lagi sebelum Indonesia melawan Irak hari itu. Cuma dia belum bisa bermain. Ya, dalam lanjutan babak kualifikasi Piala Dunia, Sinteyong secara mengejutkan memanggil Calvin Verdong. Sebuah keputusan yang membuat banyak orang bertanya-tanya, karena saat itu status Verdong belum menjadi WNI. Bahkan pemain kelahiran Belanda itu langsung ikut menjalani latihan dalam persiapan Indonesia melawan Irak. Verdong disuruh ikut latihan atas permintaan langsung dari STY agar nantinya bisa lebih cepat beradaptasi. Tapi tetap saja, meski sudah latihan, Verdong masih belum bisa dimainkan. Bahkan dirinya tetap tidak bisa dimainkan saat Timnas Indonesia menjalani laga uji coba melawan Tanzania. Verdong ini antara salah satu pemain yang keinginan kuatnya bermain dengan Timnas Indonesia itu begitu tinggi ya. Dia punya nasionalisme Indonesia itu, kenegaraannya itu membuak-buak, begitu tinggi sekali. Dia ingin bermain dengan Timnas Indonesia, membela Timnas Indonesia, membantu
lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia ini. Tetapi oleh kerana urusan WNI dan juga federasi perpindahan daripada Belanda ke Indonesia itu mengambil masa sedikit, jadi Verdong tidak lagi bisa bermain melawan Tanzania dan juga melawan Iraq. Tetapi kini selepas semua urusan telah selesai, telah mengambil sumpah WNI, kemudian FIFA telah meluluskan perpindahan daripada Belanda ke Indonesia, dan ini yang kita nanti-nantikan ketika perlawanan menentang melawan Filipina ini. Adakah Verdong ini mencetak gol membantu timnas Indonesia? Saya punya prediksi guys, dia ini akan mencetak gol melalui bola mati. Nanti akan ada tendangan bebas dan di situ Calvin Verdong akan mencetak gol menggunakan kaki kiri beliau. Jadi kita sama-sama nantikan perlawanan esok ya. Oke guys, kita lanjut. Mudah-mudahan dia ini dimainkan Trik dari first STY dengan 11. memanggil Calvin Verdong akhirnya menyadarkan PSSI. Mereka kemudian langsung bergerak cepat untuk memproses naturalisasi dari Calvin Verdong, di mana usai menonton laga uji coba, Verdong langsung menjalani sidang bersama DPR. Setelah permohonan WNI-nya dikabulkan, Verdong langsung menjalani sumpah WNI. Dengan begitu, ia sudah resmi dinyatakan sebagai warga negara Indonesia. Kini tinggal mengurus beberapa berkas seperti perpindahan federasi. Dan tak menunggu waktu lama, FIFA langsung menyetujui proses perpindahan federasi dari Verdong. Sehingga di laga selanjutnya, Verdong sudah bisa dimainkan oleh Sinteyong. Oke, dia sudah bisa bermain. Ini antara urusan yang sangat cepat ya dilakukan. Sekarang ini yang belum selesai adalah Martin Faiz. Walaupun Martin Faiz sudah mengambil sumpah WNI, tetapi belum mendapat kelulusan daripada FIFA ya. Dengan status WNI. Oke, Verdong kembali ke Setelah timnas. prosesnya beres, Verdong langsung bergabung dengan rekan-rekannya yang lain dalam persiapan melawan Filipina. Soal adaptasi, tampaknya Verdong tak terlalu bermasalah, mengingat sudah mengenal beberapa pemain timnas. Salah satunya adalah Ragnar Oratmangun. Verdong bisa dibilang dekat dengan Ragnar karena bermain di liga yang sama. Keduanya pun menjalani sesi latihan bersama yang dikomandoi Sinteyong. Pada saat latihan, Ragnar sempat terkejut saat melihat skill dari Calvin Yang Verdong. dikomandai oleh Sinteyong ya. Ragnar sama-sama latihan dengan Verdong. Di situ juga ada Tom Haye dan juga J. Ejas. Mungkin Ragnar dengan Verdong ini, kalau Verdong ini dimainkan Verdong di siap main bagian lawan serangan oke Filipina. juga nih. Dalam Verdong sebuah siap main lawan kesempatan, Filipina. Verdong mengaku jika dirinya siap dimainkan dalam pertandingan melawan Filipina. Hal itu dibuktikan Verdong saat dirinya terus menunjukkan kerja kerasnya dalam latihan. Pemain berusia 27 tahun itu tak sabar untuk membela negara tempat di mana ayahnya dilahirkan. Semua kembali keputusan pelatih, tapi saya siap jika diberi kesempatan bermain. Bagi saya sebuah kehormatan bisa bermain untuk Indonesia. Ini adalah keinginan yang akhirnya akan saya rasakan. Saya tak sabar untuk momen itu, kata Verdong pada media. Semua pun tidak sabar menantikan Verdong ini guys bermain sebenarnya. Hanya tinggal sehari lagi Verdong akan debut pertama dengan timnas Indonesia ini. Dapat pujian dari Patinama. Bergabungnya Verdong ke timnas Indonesia juga mendapatkan sambutan positif dari Shane Patinama. Menurutnya, Verdong akan memberikan kekuatan tambahan bagi timnas Indonesia. Selain itu, kehadiran Verdong mau tak mau juga akan membuat pemain harus berjuang, terutama pemain yang memiliki posisi yang sama dengan Verdong. Ya, dia pemain yang bagus. Saya sudah mengenalnya karena dia bermain di NEC di Belanda. Dan dia pemain yang bagus, pemain yang sangat bagus. Jadi saya bisa belajar darinya. Dan itu membuat saya tajam juga karena saya harus menunjukkan diri. Jadi itu hal yang sehat, itu normal kami memiliki pemain bagus di tim, kata Patinama pada Bola Sports. Oh, Patinama juga mengetahui Verdong ini seorang pemain yang bagus ya.
Kalau gitu, ini menambahkan lagi kekuatan kepada timnas Indonesia. Verdong hampir pasti bermain. Verdong hampir pasti bermain. Soal peluang Verdong bermain atau tidak, hal ini langsung mendapatkan respon dari Sumarji, selaku manajer dari timnas Indonesia. Menurutnya, Verdong akan bermain melawan timnas Filipina di pertandingan besok. Administrasi Kelvin Verdong sudah selesai semuanya. Besok insya Allah pasti akan diberikan kesempatan bermain, kata Sumarji pada Kumparan. Besok ada peluang bermain Verdong, guys. Lebih lanjut, entah dimainkan atau tidak, namun yang pasti kehadiran Verdong bisa menambah kekuatan dari timnas Indonesia. Selain Verdong juga ada Jay Itzes yang akan membuat lini pertahanan Indonesia semakin kokoh. Pemain Venezia itu diprediksi akan turun sejak menit pertama sebagai pengganti Jordi Amat yang mendapatkan kartu merah dalam pertandingan melawan Irak. Jadi itulah pembahasan soal Kelvin Verdong, pemain yang diprediksi akan menjalani debutnya dalam pertandingan melawan Filipina. Oke guys, kita mendoakan semoga perlawanan esok Indonesia melawan Filipina ini akan berakhir dengan kemenangan kepada Indonesia. Keyakinan saya penuh Indonesia akan menang berdasarkan fakta dan data. Ini bukan saja-saja saya bercakap tentang kemenangan timnas Indonesia ke atas Filipina ini, tapi melihat kepada data dan fakta di atas kertas dan juga melihat kepada kondisi kesemua pemain yang sekarang ini sudah mengikuti latihan seperti Calvin Verdong, J. Ejas, Sheni Patinama, Sandy Walsh, Ratner Oratmagun, Rafael Strik, kalau pemain lokalnya Rizky Ridho, Marcelino Ferdinand, Ivar Jenen, Justin Hubner dan beberapa pemain lain yang sudah bersiap sedia. Tom Hayai juga termasuk sudah bersiap sedia ingin membenam Filipina. Jadi perlawanan esok itu ada perlawanan penentuan laga hidup mati Indonesia untuk lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Dan selepas itu 18 tim ataupun 18 pasukan akan berlawan nanti dan dibahagikan kepada beberapa kumpulan. Dan Indonesia akan bermain 5 perlawanan di kandang sendiri, 5 perlawanan di kandang lawan. Sekiranya Indonesia lolos di putaran ketiga ini. Apapun kita nantikan yang itu guys, yang pentingnya kita fokus perlawanan esok. Saya menjangkakan seperti saya katakan di awal tadi bahwa Kelvin Verdong ini akan mencipta satu kejutan untuk timnas Indonesia. Kemungkinannya akan mencetak gol sekiranya ada bola mati dan Kelvin Verdong yang akan mengambil sepakan ini. Kemungkinan besar saya punya prediksi itu 95% akan gol sekiranya ada sepakan bebas dari luar petak penalti itu dengan jarak lebih kurang 25 meter ataupun 20 meter. Jadi kita nantikan esok guys. Mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar dan Sinteyong sudah menyiapkan segala taktikal, segala perencanaan yang pastinya Filipina juga inginkan kemenangan dan Filipina tidak terlalu terbeban bermain dengan timnas Indonesia karena mereka mengetahui mereka sudah tidak lolos dan mereka hanya bermain santai, tetapi mereka ingin juga kemenangan ke atas Indonesia ini untuk mengekang Indonesia lolos ke putaran ketiga kualifikasi ini. Jadi Filipina juga ingin menjaga maruahnya sendiri dan coba bermain sebaik yang mungkin dengan segala kekuatan tim yang diada. Saya melihat perlawanan di antara Filipina dengan Vietnam kemarin. Memang Filipina juga merupakan tim yang bagus. Mereka hanya kalah tipis 3-2 ke atas Vietnam dan mereka bisa mencetak gol di kandang Vietnam dengan 2 gol awal mendahului Vietnam. Dan Vietnam menang hanya last minute 93 baru gol ketiga itu terhasil. Jadi Vietnam hampir juga
berputih mata. Nasib baik, keberuntungan kepada Vietnam dengan gol di akhir-akhir itu. Oke guys, mungkin kalian punya pandangan pendapat sendiri ya terkait dengan video pada kali ini. Calvin Verdong sudah bersiap sedia dan J. Ejas. Bagaimana menurut pandangan kalian? Kalian boleh komentar di ruang kolom di bawah. Apa prediksi kalian pula terkait dengan perlawanan esok antara Indonesia dengan Filipina? Oke, sampai kita bertemu lagi di video yang akan datang. Kepada yang baru mampir ke channel ini, jangan lupa dengan menekan butang subscribe, like, share, dan komen. Tekan juga butang loncengnya untuk kalian dapat melihat video-video yang akan saya upload dari masa ke semasa juga. Kepada yang sudah subscribe, terima kasih. Jutaan yang sebanyak-banyaknya terima kasih kepada kalian. Tanpa kalian, siapalah saya berkomentar di sini pada hari ini guys. Oke, semoga kalian dimurah rezeki, diberikan kesehatan yang baik. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Askalana Studio untuk kita channel yang bereaksi tentang apapun yang ada di Indonesia, channel YouTube dari Malaysia di Askalani Studio. Jika mau tahu tentang Indonesia, ayo like and subscribe channel kami Askalani Studio. Askalani Studio.